Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas etika profesi yang dimana kelompok kami ini beranggotakan yang pertama ada saya sendiri yaitu Muhammad Rizky Putri Rahmawan dengan NIM 2022 1100 DAM dan akan dilanjut nantinya oleh Harif Triprasetyo dengan NIM 2022 11 026 dan terakhir ada Donatilo Bimo Putra Nugroho 2022 11 024. Jadi mana di sini kami mengambil topik implementasi kode instalasi di lapangan kerja. Oke, baik. Selanjutnya, oke. Di sini ada kode instalasi pada profesi terkait peraturan perminyakan di Pertamina. Di sini kami mengambil kode etik dari Pertamina itu sendiri. Nah, sebagai perusahaan minyak dan gas termuka di Indonesia, Pertamina telah menetapkan kode instalasi yang ketat untuk memastikan keselamatan dan keberlanjutan operasi di seluruh sektor industri perminyakan. Profesi terkait seperti insinyur, teknisi, dan operator memiliki peran yang sangat penting nih teman-teman dalam mematuhi dan menerapkan kode instalasi ini. Nah, apa sih pentingnya kode instalasi dalam industri perminyakan? Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada keselamatan tentunya. Nah, kode instalasi ini dirancang untuk melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan dari resiko kecelakaan atau insiden berbahaya. Yang kedua, ada efisiensi operasional, teman-teman. Dengan mengikuti kode instalasi, proses kerja menjadi terstandarisasi dan lebih efisien. Peningkatan produktivitas. Lalu ada yang ketiga, kepatuhan peraturan. Mematuhi kode instalasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku di industri perminyakan. Dan terakhir, kepercayaan pemangku kepentingan. Nah, implementasi kode instalasi yang efektif meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra, dan pihak yang berkepentingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Harif Triprasetyo untuk Harif dipersilahkan. Oke, kemudian ada peraturan perminyakan yang berlaku di Pertamina. Yang pertama ada Undang-Undang Minyak dan Gas. Pertamina tunduk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang mengatur seluruh aktivitas industri. Kemudian ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini berbagai peraturan pemerintah seperti PP Nomor 35 Tahun 2004 mengatur secara rinci aspek teknis dan operasional. Kemudian ada standar keselamatan kerja. Pertamina juga mengacu pada standar internasional seperti OSHA dan ISO untuk memastikan keselamatan kerja. Nah, kemudian ada implementasi kode instalasi di lapangan kerja. Yang pertama, pelatihan teknis. Pekerja menjalani pelatihan komprehensif tentang kode instalasi, prosedur, dan penggunaan peralatan yang tepat. Kemudian yang kedua, pemeliharaan rutin. Seluruh peralatan dan infrastruktur dikontrol dan dipelihara secara berskala untuk menjaga kinerja optimal. Kemudian yang ketiga, pemantauan kepatuhan. Proses kerja dipantau secara ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap kode instalasi yang berlaku. Kemudian ada tantangan dan kendala dalam penerapan kode instalasi. Yang pertama, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut kepemutakhiran kode instalasi dan pelatihan terus-menerus. Yang kedua, budaya keselamatan. Membangun budaya keselamatan yang kuat di seluruh organisasi membutuhkan komitmen dan kepemimpinan yang kuat. Nah, kemudian yang ketiga, sumber daya terbatas. Kendala anggaran dan tenaga kerja terampil dapat menghambat implementasi kode instalasi yang optimal. Kemudian yang terakhir ada kompleksitas operasi. Nah, kompleksitas operasi ini, industri perminyakan menuntut kode instalasi yang komprehensif dan fleksibel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Donatello Bimo Putra. Selanjutnya, membahas mengenai dampak kode instalasi terhadap keselamatan dan lingkungan. Bisa dilihat, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada keselamatan pekerja, di mana kode instalasi melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan paparan berbahaya di tempat kerja. Lalu ada perlindungan lingkungan, di mana prosedur dan standar yang ketat mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitar. Yang terakhir, ada kesejahteraan masyarakat, di mana implementasi kode instalasi yang efektif meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Tidak hanya itu, peran profesi terkait dalam menjaga kepatuhan kode instalasi juga dapat diperhatikan, yaitu mulai dari insinyur, teknisi, dan operator.
Pada insinyur, perancangan dan perekayasaan sistem keselamatan dan operasi sesuai dengan kode instalasi. Lalu, pada teknisi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan serta infrastruktur mengikuti prosedur yang tepat. Dan terakhir, melalui operator, yaitu penerapan praktik kerja yang aman dan patuh terhadap standar operasional yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan kode instalasi. Terdapat beberapa upaya yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada pelatihan berkala, pemantauan kinerja, inovasi teknologi, dan juga budaya keselamatan. Kita bahas mulai dari pelatihan berkala, di mana pada pelatihan berkala menjaga kompetensi pekerja melalui pelatihan rutin tentang kode instalasi. Lalu pada pemantauan kinerja, memantau dan mengaudit pelaksanaan kode instalasi secara berkala. Pada inovasi teknologi, mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan kepatuhan dan efisiensi. Yang terakhir, mengenai budaya keselamatan, yaitu memperkuat budaya keselamatan di seluruh organisasi sebagai prioritas utama.